Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Nah, welcome back to my YouTube channel, Nurul Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya tentang ijtihad. Nah, pada video ini saya akan mengulas kembali apa sih yang dimaksud dengan ijtihad, kemudian apa-apa saja nih bagian dari ijtihad. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 202100079 dari Universitas Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi, program studi pendidikan agama Islam. Nah, buat teman-teman, tonton video ini sampai akhir ya. Nah, baiklah teman-teman, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ijtihad. Nah, tentunya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih dalam lagi tentang ijtihad, kita harus mengerti dulu nih apa pengertian dari ijtihad, dan kita harus memahaminya. Nah, ijtihad itu adalah bentuk masdar yang berasal dari kata ijtihada, teman-teman. Nah, ijtihada ini artinya adalah bersungguh-sungguh, berusaha keras, ataupun mencari sesuatu dengan bersusah payah. Nah, secara etimologi, ijtihad ini dapat diartikan bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Abdul Al-Syakur dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan sebagai pengerahan kemampuan untuk mengumpulkan hukum-hukum syara sampai ke tingkat zani atau dugaan keras, sehingga mujtahid tidak dapat lagi berupaya lebih dari itu. Nah, menurut Ibnu Abdul Al-Syakur ini, ijtihad itu adalah memang benar-benar bersungguh-sungguh dan juga berupaya keras dalam mencari kesimpulan hukum-hukum syara sampai memang benar-benar tidak dapat lagi mencari kesimpulan tersebut. Sedangkan menurut Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'iyah, Al-Baidawi mendefinisikan ijtihad ini pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara. Nah, jadi kesimpulannya, ijtihad ini adalah orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dan juga berupaya keras dalam mencari ataupun menemukan hukum-hukum syara yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, teman-teman semua perlu diketahui bahwasanya orang-orang yang melakukan ijtihad ataupun orang-orang yang mencari hukum syara ataupun menemukan hukum syara dengan bersungguh-sungguh dan berupaya keras, itu disebut dengan mujtahid. Nah, mujtahid ini artinya adalah orang-orang yang melakukan ataupun mencari ataupun menemukan hukum syara itu. Nah, dalam berijtihad itu, para mujtahid itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, untuk itu, mari kita lihat apa saja syarat-syarat seorang mujtahid dalam berijtihad. Syarat yang pertama itu, mujtahid harus menguasai bahasa Arab. Nah, tentunya dalam menguasai bahasa Arab ini, agar mujtahid tidak salah dalam mengartikan ataupun memahami isi teks yang akan mereka cari. Nah, ini sangat penting dan syarat-syarat ini harus dipenuhi, yaitu yang pertama tadi, harus bisa berbahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, harus mengetahui ulum Al-Quran dan juga ulum hadis, sehingga mengenali nansik dan mansuk atau ayat-ayat yang ditaksis oleh hadis, dan terutama menguasai ayat-ayat hukum. Kemudian ketiga,
mengetahui wawasan yang komprehensif tentang jurisprudensi hukum Islam, sehingga dapat memetakan materi hukum yang diijmakan atau yang masih diperselisihkan, agar produk ijtihadnya tidak dianggap sumbang. Nah, sumbang ini artinya adalah bertolak belakang dengan kalimat utamanya atau hukum utamanya tadi. Nah, kita harus benar-benar memahami ilmu-ilmu mencari hukum tadi. Nah, kita yang pertama tadi menguasai bahasa Arab, kemudian yang kedua memahami ulum Al-Quran dan juga ulum hadis, kemudian yang ketiga adalah mengetahui wawasan yang komprehensif tentang jurisprudensi hukum Islam. Kemudian yang keempat, menguasai ilmu usul fikih. Nah, penting nih teman-teman semua, kita harus menguasai ilmu usul fikih untuk menjadi seorang mujtahid. Nah, menguasai ilmu usul fikih ini sehingga paham terhadap metode-metode mengistinbatkan hukum seperti qiyas, istihsan, maslahah, mursalah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mengetahui maqasid al-ahkam. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Jadi ada 5. Nah, untuk teman-teman semua harus ingat nih, ketika hendak menjadi mujtahid, agar ketika berijtihad itu tidak salah, kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian bagaimana ya jikalau kita seorang mujtahid tidak memenuhi syarat, ataupun ketika mereka berijtihad itu salah. Nah, teman-teman semua perlu diketahui bahwasannya seorang mujtahid itu walaupun ketika mereka berijtihad itu salah ataupun tidak benar, maka mereka tidak berdosa karena mereka sudah bersungguh-sungguh dalam menemukan suatu hukum. Jadi mereka mendapatkan 1 pahala. Kemudian kita memasuki poin yang ketiga, yaitu cara melakukan ijtihad. Nah, di sini ada 6. Yang pertama Al-Quran. Nah, Al-Quran ini seperti yang kita ketahui, apa-apa yang sudah dalam Al-Quran itu tidak bisa diperselisihkan. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang kedua, yaitu sunnah. Nah, sunnah ini adalah perbuatan ataupun perkataan Nabi. Kemudian ada ijma, qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, dan kemudian yang terakhir yaitu urf. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, syarat-syarat, kemudian juga cara melakukan, nah sekarang kita membahas tentang produk ijtihad di masa sekarang ataupun produk ijtihad kontemporer. Nah, yang pertama itu adalah fikih. Nah, fikih ini adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amaliyah manusia yang diambil dari dalil-dalil syara yang spesifik. Nah, fikih ini adalah berkenaan dengan amaliyah manusia. Kemudian produk ijtihad kontemporer yang kedua yaitu keputusan pengadilan. Nah, keputusan pengadilan ini yaitu suatu keputusan yang diputuskan oleh lembaga yang penetapannya itu secara ucapan dan juga secara tulisan. Produk ijtihad kontemporer yang ketiga yaitu fatwa. Kemudian yang terakhir yaitu perundang-undangan. Nah, itu adalah produk ijtihad kontemporer atau yang modern yang ada di zaman sekarang. Nah, itu sekian yang dapat saya jelaskan. Saya harap teman-teman semua dapat memahami
apapun yang saya sampaikan. Kemudian saya juga mohon maaf atas kesalahan saya dalam menyampaikan, karena kita juga sama-sama masih belajar di sini. Dan semoga kedepannya saya dapat lebih memahami lagi, dan begitu juga dengan teman-teman semua, agar apa yang saya sampaikan dan apa yang teman-teman semua dengarkan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman semua, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.